lagi bersama kami di podcast SMKNU Bantaran. Nah, sekarang kita mau sharing-sharing nih tentang beasiswa setelah lulus SMK atau SMA ya. Nah, di sini ada narasumber kita yang super duper cantik. Nah, siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, dipanggil Kokom ya. Oke. Saya alumni dari SMKNU Bantaran. Nah, kebetulan nih alumni. Sebelum kita masuk ke percakapan yang lebih dalam sih. Nah, kegiatannya apa nih Mbak Kokom? Kebetulan saya bekerja, juga kuliah sambil bekerja. Wow, keren sekali ya. Kuliah sambil bekerja. Nah, kuliah sambil bekerja gimana nih Mbak mengatur waktunya? Biasanya sih kalau pagi itu ya bekerja, nanti pulang langsung kuliah. Wow, Karena jamnya emang mepet sekali sih. non-stop ya berarti ya. Wah, nggak apa-apa. Sebagai jiwa-jiwa muda kita emang harus produktif. Nah, Mbak Kokom tahu lulusnya kapan nih? Saya baru lulus tahun kemarin, 2020. Mbak Kokom masuk kuliahnya itu gimana? Jalur beasiswa atau jalur mandiri atau gimana? Itu sih dari sekolah ya. Sekolah kebetulan ada nyediain beasiswa dan saya termasuk didaftarkan di Awit Arona ini gitu. Maksudnya untuk beasiswanya itu emang disediain dari SMK-nya Mbak Kokom gitu ya dulu ya? Waktu awal-awal gitu. Dari Ami nyediain slot gitu, terus SMK jadi perantara buat masukin. Oh, masukin mahasiswa yang emang punya keinginan buat kuliah dan mau dapet beasiswa itu tadi ya. Oh wow, enak sekali ya kalau gitu. Terus untuk beasiswa tersebut Mbak Kokom dapat info dari mana? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Oke, berarti emang sekolah ya, murni sekolah yang menyediakan ya. Wah, beruntung sekali Mbak Kokom ya. Nah, itu kalau untuk proses daftarnya gimana? Proses daftarnya kebetulan dari sekolah juga, dan saya cuma nyediain berkas-berkas, jadi langsung ke Ami. Nah, kalau boleh tahu nih berkas-berkas apa aja nih Mbak yang biasanya dipersiapkan untuk daftar itu? Siapa tahu nih adik-adiknya butuh ya kan? Bisa kartu keluarga, terus habis itu ijazah, mungkin ijazah yang sudah keluar, terus bisa KTP orang tua, KTP kita. Oh gitu ya. Kalau udah dapat beasiswa nih ya, kan biasanya itu anak yang dapat beasiswa itu kan harus aktif dan lain-lain gitu ya di kampus ya. Nah, Mbak Kokom sendiri apakah aktif atau enggak tuh di kampus? Misalkan ikut organisasi atau ikut apa gitu? Hanya ikut UKM, soalnya kalau ikut organisasi yang lain itu kan masih bekerja gitu Bu. Oh gitu ya, jadi Membagi waktunya. sambil membagi waktu ya. Oke. UKM apa nih Mbak? UKM jurnalistik. Jurnalistik. Wow, keren sekali ya. Boleh diceritain tuh ngapain aja? Biasanya sih itu ngedesain apa, terus videografi juga ada, mulai dari desain Photoshop, Corel. Wow, keren ya. Editing Berarti. video. Oh berarti kalau boleh tahu dulu waktu SMK-nya Mbaknya jurusan apa? Multimedia. Multimedia. Jadi Wah, kebetulan nyambung gitu Bu. ini ya nyambung gitu berarti ya. Keren banget. Untuk Mbak Kokom dapat beasiswanya itu pakai jalur apa? Jalur KIP. Oh, jalur Indonesia KIP, Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Berarti Kartu Indonesia Pintar itu emang disediain dari ini pemerintah ya. Oh, saya tahu, saya paham. Berarti maksudnya itu KIP itu awalnya dari sekolah gitu. Nah, setelah didaftarkan sekolah, sekolah bekerja sama dengan AMI begitu ya? Dengan pihak universitasnya Mbak Kokom, kemudian di match gitu. Iya. Oh gitu. Enak nggak sih dapat beasiswa? Alhamdulillah enak. Nah, enaknya kalau udah tahu enaknya,
pasti ada something dong dari enak tersebut, dari kata enak tersebut ya. Bisa dikasih gambaran nggak sih, bukan kasih gambaran sih, dikasih bocoran nggak sih fasilitas-fasilitas apa yang didapat dari beasiswa tersebut? Kan katanya tadi tuh enak dapat beasiswa, nah pasti kan ada fasilitas yang menunjang gitu ya, yang didapat sama Mbak Kokon. Yang saya rasakan sendiri itu bebas SPP, DPP juga bebas, dan masih dikasih uang jajan. Wah, keren. Uang jajannya itu setiap apa Mbak? Setiap bulan ada Bu, cair setiap bulan ada, cuma kalau saya sendiri itu per semester. Per semester. Kira-kira kalau misal uangnya itu cair gitu ya, itu biasanya berguna buat apa aja Mbak? Buat keseharian sih. Oh, buat keseharian. Karena emang buat uang jajan pribadi. Oh gitu. Oh, enak sekali ya. Kalau boleh tahu nih ya, biar adik-adiknya juga semangat nih ya nyari memburu beasiswa. Kira-kira nominal yang diterima itu berapa sih? Yang saya terima sih itu kan per semester Bu ya. Jadi per semester itu 4.200.000. Wow. Ada yang cair 3 bulan sekali ada, tapi kalau jadi rata-rata per bulannya itu 700 buat uang jajan kita. Wow. Ayo tuh adik-adik, kalau yang mau masuk kuliah dan bebas biaya, apalagi dibayar lagi ya, bukan dibayar sih ya, dikasih uang saku lebih tepatnya ya, bisa daftar beasiswa. Yuk kita belajar dan menggali ilmu sedalam mungkin biar bisa dapat beasiswa kayak Mbak Kokom ini ya. Terus kan udah dapet beasiswa, enaknya dapet beasiswa itu kayak gitu. Nah sekarang saya mau tanya, enaknya kuliah itu apa sih? Mungkin lebih mendalami ilmu yang sebelumnya. Kalau saya sendiri kan dari multimedia masuk informasi itu jadi lebih mumpuni buat lebih mengerti komputer itu sendiri apa gitu. Terus kuliah itu nyantai. Oh, jadi bisa menggali ilmu yang nggak didapat dari SMK, lalu didapat di dunia perkuliahan itu. Jadi ya emang antara SMA atau SMK dan di jenjang perkuliahan emang beda ya taraf pendidikannya gitu ya. Jadi kita bisa belajar dan mengeksplorasi lebih banyak lagi di dunia perkuliahan. Nah, seperti itu. Apalagi nyari ilmunya kan santai-santai. Nah, iya. Jadi kalau kuliah itu biasanya lebih santai memang ya. Nah, Mbak Kom kan udah tahu nih rasanya dapat beasiswa itu gimana gitu ya. Jadi bisa udah menikmati anaknya dapat beasiswa itu seperti apa. Nah, sebelum dapat beasiswa, pasti kan ada usaha-usaha yang membuat Mbak Kom itu, wah, aku harus ini nih, dapat beasiswa nih. Nah, kira-kira usaha apa tuh? Mungkin bisa sharing. Pas waktu zaman sekolah itu sih Bu, lebih aktif di sekolah, jangan sampai istilahnya meminimalisir kesalahan lah gitu. Nah, aktif dalam organisasi, pembelajaran, mungkin selalu berusaha untuk selalu produktif lah di sekolah. Gitu ya. Jadi sekolah itu percaya gitu buat ngasih ini loh beasiswa buat kamu gitu. Wah, bagus sekali nih. Usaha-usaha seperti ini nih yang wajib ditiru dan wajib dilakukan bagi kalian atau adik-adik yang menonton ini. Nah, terakhir nih Mbak Kokom, bisa nih ngasih motivasi ke adik-adik biar mau lanjut kuliah dan berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa. Apa nih? Apa ya Bu? Mungkin yang pertama, jangan sampai kalian itu malas belajar. Menuntut ilmu itu kan wajib ya. Terus habis itu aktif organisasi juga, jangan sampai di sekolah itu pasif lah Bu ya. Nah, buat kalian harus aktif organisasi, kalau di kelas bisa aktif bertanya gitu ya Mbak Kokom ya. Dan ada pepatah itu Bu,
malu bertanya sesat dijawab. Nah, betul sekali. Lanjut, boleh? Satu lagi, jangan sampai dengerin kata-kata orang yang bisa mematahkan semangat kalian, mendownkan apa ya istilahnya, semangatnya nggak boleh patah gitu. Nah, berarti kalian tuh harus punya prinsip hidup. Bener, Nah, bener. karena kalau kita udah punya prinsip hidup, pasti apapun yang kiranya mau mengganggu jalan kita itu pasti udah kempas semua gitu ya. Jangan sampai nggak bisa, pokoknya harus gitu. Ya, Harus bisa. betul sekali. Semoga percakapan dari kami bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya para adik-adik yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan setelah SMA atau SMK ya. Sekian dari kami dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel SMK NU Bantaran, dan jangan lupa klik lonceng buat update info-info terbaru dari kami. Bye.